wal masnun. Jangan drop Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Kifayatul Akhyar di halaman 103 di alinea yang kedua, ya. Alinea kedua. Beda. Judulnya Wal Masnunu. Jadi perkara yang disunnahkan dari fasal wal matruku minas salati thalathatu asya', yang ditinggalkan, perkara yang tertinggal, kadang-kadang tertinggal dalam solat itu, dari solat ada 3 perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bighairihi lakinnahu yasjudu lis-sahwi. Al-musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan yang disunnatkan itu la ya'udu ilaih, tidaklah seorang yang sholat itu kembali kepada yang disunnahkan. Maksudnya kalau ada orang ketinggalan terhadap atau dari perkara yang disunnahkan, dia tidak kembali kepada yang disunnahkan tadi. Nah, gitu. Ba'da talabbusi bighairihi, setelah menjalankan yang lainnya, gitu. Jadi misalnya dia sudah berdiri tegak, kemudian lupa duduk tasyahud awal, maka dia tidak kembali mengerjakan tasyahud awal, maksudnya gitu. Lakinnahu, akan tetapi ia yasjudu lis-sahwi, sujud karena kelupaan. Nah, jadi dia tidak kembali tapi dia sujud sahwi karena kelupaan. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wa qad taqaddam anna as-salata tashtamilu ala arkanin wa ab'adin wa hay'at. Dan sungguh telah taqaddam, berlalu atau terdahulu, anna as-salah, bahwasanya salat itu tashtamilu, mencangkup, ala arkanin, di atas beberapa rukun. Jadi sholat itu ada rukun-rukun. Syarat sholat salah satunya mengetahui mana rukun sholat. Nah, gitu. Mana sunnah aba'ad sholat, mana sunnah hayat. Itu syarat sholat tuh kan. Ala arkanin wa aba'adin wa hayat. Jadi sholat itu terbagi kepada rukun, rukun-rukun, sunnah aba'ad dan sunnah hayat. Fal arkan, maka rukun-rukun solat itu ma la budda minha, sesuatu yang mesti daripadanya. Jadi barang yang tidak dapat tidak daripadanya, ya minha situ. Minha yang pas. Ya. Daripadanya. Daripada sesuatu tadi. Wala tasihhu salatu biduniha jami'aha. Tidak sah solat dengan ketiadaannya jami'aha, halnya seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada orang meninggalkan rukun solat, maka tidak sah solat tersebut, seluruh solatnya. Wa ammal ab'ad, adapun sunnah ab'ad, apa itu? Wahiyya allati sammaha syekh sunanan. Nah, jadi yang dikatakan ab'ad itu yang sammaha, telah menamakan ianya siapa? Syekh
syekh itu dengan akan penamaan sunat. Jadi kalau ab'ad dalam kitab ini itu dinamakan dengan sunnah. Kan ada sunat ab'ad gitu kan. Di kitab apa namanya? Matan takrib, matan ghayah wa takrib ini ab'ad itu dinamakan sunat. Nah, kalau yang sunnah biasa dinamakan hay'ah. Nah, jadi maksud sunnah di matan itu maksudnya ab'ad. Nah, gitu. Jadi dinamakan oleh syekh dengan sunanan, sunnah. Walaysat min sulbis salah, dan ia ab'ad itu bukan daripada sulbinya sholat, intinya sholat. Nah, jadi artinya bukan rukun sholat. Ab'ad itu bukan rukun sholat gitu. Maka duduk tasyahud awal itu bukan rukun sholat. Membaca tasyahud awal itu bukan rukun sholat. Nah, gitu. Contohnya ya kunut, berdiri ketika membaca kunut kan. Fa tujbaru bisujudi sahwi, maka ditambal itu sunnah ab'ad tadi ketika dia ditinggalkan bisujudi sahwi, dengan sujud sahwi. Inda tarkiha, ketika meninggalkannya, sahwan, dalam keadaan lupa. Jadi kalau ditinggalkan dalam keadaan lupa, maka dia ditambal dengan sujud sahwi, Bu ya. Nah, sekarang kalau sengaja ba'acaro, nah gitu kan, sengaja meninggalkan. Bila khilafin, tanpa ada itu perselisihan. Dengan tanpa ada perselisihan itu maujud. Wa kadza 'indal 'amdi 'ala rajih, dan seperti itu juga ketika sengaja. Menurut yang rajih. Jadi kalau ada orang sengaja meninggalkan sunat ab'ad, maka dia pun ditambal dengan sujud sahwi menurut qaul yang rajih. Kenapa? Liwujudil khalalil hasil fi shalah, karena adanya cacat yang terjadi fi shalah, dalam sholat. Berarti ketika dia ditinggalkan dengan lupa atau sengaja, kalau lupa menurut kesepakatan sujud sahwi, kalau sengaja menurut qaul yang rajih dia juga sujud sahwi. Kenapa? Terjadi cacat yang dihasilkan dalam sholat. Bisa babi tarkiha, dengan sebab meninggalkan ab'ad tadi. Jadi lupa, sengaja, sujud sahwi. Balil amdu asyaddu khilalan. Bahkan ya kan, kesengajaan itu bersangatan cacatnya, lebih bersangatan. Nah, gitu. Kalau lupa saja sujud sahwi, apalagi sengaja. Nah, gitu. Macam-macam tuh ya. Ya, fahuwa aula bisujud, maka dia lebih utama mengerjakan sujud. Wa hadzal ab'ad sittah. Wa hadhil ab'ad sittah. Sunnah ab'ad ini itu ada 6. At-tasyahhudul awal. Ini berarti membaca tasyahud awal. Beda dengan mazhab apa? Hambali, wajib katanya kan. Wal qu'udu lahu, dan duduk untuk tasyahud awal. Jadi membaca tasyahud awal tu ab'ad, sunnah ab'ad, duduknya sunnah ab'ad. Wal qunutu fi subhi wa fi nisfil akhir min syahri Ramadan. Qunut salat subuh dan qunut pada pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu ab'ad. Nah, berapa tuh? 4. Yang kelima, wal qiyami lahu, berdiri ketika bagi kunut, berdiri ketika membaca doa kunut. Itu juga sunnah ab'ad 5. Wassalatu 'ala nabi fi tasyahhudil awal,
salawat ke atas Nabi pada tasyahud awal. Lah 6 kan? Berarti ada berapa tuh? 6. Wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhir. Selawat ke atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Jadi kalau kita hanya membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak membaca wa ala ali Muhammad, ya boleh dalam tasyahud akhir. Maksudnya tidak rukun gitu kan? Bukan rukun. Jadi ada 7 ya. 7 sunnah aba'ad dalam sholat. Ini kalau menurut itu tadi harus tahu kita gitu. Karena syarat. Wal aslu fit tasyahudil awal. Nah, sekarang dari mana kita bisa mengetahui tasyahud awal itu disyariatkan dalam sholat? Jadi Buya, sebelum lanjut ini apa ini? Sujud sahwi ini kalau bahasa sekarangnya kalau kita bilang semau dia gitu. Artinya pas dia ingat dia kunut. Pas besoknya enggak gitu. Nah, Ya. Itu namanya mazhab kondisional. Oh, berarti apa ya? Apa namanya nih yang di Indonesia sekarang? Oh. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ya Tetap nggak bisa tinggal ya? kalau tinggal kunut ganti sujud sahwi. Kecuali dia sholat memang dia sholat itu mengikut mazhab yang lain. Iya. Tapi dengan cara mazhab itu. Nah, dia misalnya nggak pakai kunut. Iya. Mengikut mazhab Hanafi. Bagaimana cara sholat mazhab Hanafi? Atau mazhab Ahmad bin Hambal. Bagaimana cara sholat mazhab Ahmad bin Hambal gitu. Yang prinsip-prinsip mereka gitu. Cuma kadang-kadang jamaah kita ini nggak paham gitu. Kadang-kadang ketika kita ada juga sesekali tinggal kulit pas subuh. Kadang-kadang kita mau sujud sahwi tapi takut jamaah nggak paham tuh, dia terjadi bentrok nanti. Ya, kan sunat ya kan? Ya. Cuman yang terakhir ini tak ya, Wassalatu alal al. wassalatu alal al ya. Berarti Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Itu rukunnya di situ. Iya, sampai situ kan. Yang alnya itu sunnah abad kan? Ini kalau tertinggal tuh, Ya. kalau menurut Mau ini- sujud sahwi. Kan sunnah. Syafi'i ya. Ya, bukan wajib. ada juga yang menyampaikan selawat tasawuf awal tuh sampai itu kan. Oh ya. Nah, kan? Sampai situ. sholli ala Muhammad gitu. Wa ala ali Muhammad makruh katanya. Ada bisa. Sebenarnya kalau tasyahud awal itu boleh sampai habis. Sampai habis kan. Sampai innaka hamidum majid boleh. Nah gitu. Karena begini, kadang-kadang kita tegur, ada juga membela gitu kan. Membela tuh nanti nggak betah kalau tak tuh pindah pula dia, jadi gitu. Yang aneh-aneh, tak. Itu makanya kita bertanya gitu kan. Enggak, nanti Ustaz jawab aja. Saya ada bilang. Gitu. Ya kalau apa? Kalau memang dalam Bisa, Bu, ya, memang ngerti, kan? ikut Iya. Wa ala ali ya. Surah Iya. Al-Fatihah. Nah, tapi gratis Asal kita ada katanya. hidayah. Mau orang tuh ikut gratis. Ya awak itu yang salah. Tamu awak gratis sama orang dibayar itu makanya. Ya, Ustaz apa dulu? Ada hitam di atas putih. Jelas ya. Dan kontraknya kan. Nah, jadi Sama si Robi aman semua. dari mana dasarnya bahwasanya tasyahud awal ini enggak rukun gitu. Bukan rukun. Wal aslu fit tasyahudil awal. Nah, jadi dasar permasalahan tentang tasyahud awal tuh dasarnya pada tasyahud awal ma rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi apa yang telah diriwayatkan ianya oleh Al-Imam Al-Bukhari atau telah meriwayatkan ianya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim min hadithi Abdullah bin Buhainah. Nah, dari Abdullah bin Buhainah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka at-tashahhud al-awwal nasiyan. Nah, itu dia. Nabi pernah meninggalkan tasyahud awal halnya tuh nasiyan, lupa. Dalam keadaan lupa Nabi pernah tidak tasyahud awal. Fasajada qabla ay yusallim, kemudian Nabi sujud sebelum salam. Nah, cuma sujud ini sunnah.
bukan wajib. Kalau lupa sebelum salam boleh, kalau mau dia mengerjakan setelah salam gitu. Cuma jangan lama-lama jedanya gitu kan. Begitu teringat sebentar sujud. Nah, ini hadisnya mengatakan tasyahud awal itu bukan rukun. Kenapa Nabi tinggal dalam keadaan lupa? Ketika meninggalkan dalam keadaan lupa itu beliau sujud. Kalau rukun sudah kita bahas kemarin, wajib kembali kan gitu kan. Kalau yang rukun. Nah, sekarang yang sunnah berarti. Wa idza syuri'a as-sujudu lahu syuri'a liqu'udihi li'annahu maqsudun. Apabila disyariatkan sujud lahu bagi tasyahud awal, maka syuri'a disyariatkan liqu'udihi bagi duduknya tasyahud awal. Li'annahu maqsudun, karena sesungguhnya duduk tasyahud awal itu adalah yang dimaksudkan. Kenapa tasyahud awal itu dibaca? Karena duduk. Nah, gitu. Jadi adanya bacaan tasyahud awal itu karena ada duduknya. Nah, seperti itu. Nabi meninggalkan duduk itu langsung berdiri. Thumma qisna alaihima al-qunuta wa qiyamah. Kemudian kita pun mengkiaskan atas bacaan tasyahud dan duduk itu, kita kiaskan al-qunuta wa qiyamah dengan kunut dan berdiri pada waktu membaca doa kunut. Kenapa dikiaskan kepada kunut dan berdirinya? Li'anal qunuta dzikrun maqsudun fi nafsi. Karena sesungguhnya kunut itu adalah satu zikir yang dimaksudkan pada zikir itu sendiri. Pada dirinya zikir, hakikat zikir itu. Syuri'a lahu. Masuk Bu ya. Sarjana datang. Jadi kunut itu adalah zikir yang dimaksudkan pada zikir itu sendiri. Syuri'a lahu mahallun makhsus, yang telah disyariatkan bagi zikir itu apa? Mahallun makhsus, satu tempat yang dikhususkan. Jadi kenapa dikiaskan kepada kunut dan berdirinya? Karena kunut itu zikir, satu zikir yang dibaca pada tempat tertentu. Nah, gitu. Wa hadza fi qunutis subhi wa Ramadan. Dan ini maksudnya pengkiasan kami ini, kata beliau, itu pada kunut subuh dan Ramadan. Pengiasannya. Maksudnya dikiaskan kalau ditinggalkan sujud sahwi itu pada kunut subuh dan Ramadan. Jadi kalau dalam pendapat beliau ini, kalau yang tidak membaca doa kunut di 15 separuh terakhir Ramadan, sunnah sujud sahwi. Musyafi'i berarti ya? Nah, iya. Sini di apa kitab ini tuh. Kampung saya mau gitu. Iya, itu lah. Ke atas tuh kunut ya? Iya. Kemarin. Kampung Musa sama lah, di sana rata-rata tuh di sana. Di sini aja enggak beda. Tapi sini enggak ada ya kelahiran awal. Ya enggak beda. Cuma tengok-tengok pastinya. Ya, yang baru saya tinggal di Istiqomah, saya coba kan. Itu aja kenapa tuh kata zaman itu. Kacau nih pikiran saya berhentikan lagi kan. Oh, nah, di itu ada. harus dibuat lah. Saya coba. Buat lah. Tapi tanya ajaran apa katanya. Ajaran Islam bilang. Ajaran apa pula? Pernah saya buat betul. Wa amma qunut nazilah. Nah, adapun qunut nazilah, selain kunut subuh dan kunut separuh terakhir Ramadan, fala yasjudu lahu 'alal asah fit tahqiq. Maka tidaklah si musolli itu sujud untuk kunut nazilah. 'Alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Berarti muqabilnya sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan tetap sujud sahwi, itu pendapat sahih. Tetapi yang asah paling sahih, dia tidak sujud sahwi. Fit tahqiq,
di dalam kitab At-Tahqiq. Karangan Imam An-Nawawi ya, kitab At-Tahqiq. Kalau jumpa nanti beli tak. Nah, jadi kalau ditanya orang mana kitab tahqiq tuh, nih dia kitabnya bilang. Itu. Ustaz kitab Syarah Muhadzab ada kan? Belum. Belum mahal. Mahal. Dari 800. Belilah. Langsung. Honda bisa tuh beli. Nabung lah. Apa uang serban ini kan? Uang serban, uang apa lagi? Uang jubah kan? Uang salah. Wal farqu ta'kidud dinik bidalil ittifaq. Nah, wal farqu ta'akkudu dinik bidalil ittifaq. Dan bedanya ya, beda maksudnya kenapa kok kunut subuh dan Ramadan itu kalau nggak dikerjakan sujud sahwi, kemudian nazilah tak perlu. Apa bedanya? Wal farqu, dan bedanya ta'akkudu dinik bidalilil ittifaq ala annahuma masyru'ani bi khilafin nazilah. Menjadi kokoh agamamu dengan dalil kesepakatan ulama ala annahuma masyru'an, di atas bahwasanya kedua kunut itu disyariatkan bi khilafin nazilah, berbeda dengan kunut nazilah. Jadi kunut pada waktu subuh, kunut di separuh terakhir Ramadan itu apa namanya, hakikatnya apa? Membuat kokohnya agama. Nah, gitu. Adanya kekokohan agama. Ta'akkudu dinik. Ya dinik. Dinik tuh. Kalau ditinggalkannya nazilah nih kan, tidak sahwi ya. Jadi gimana orang supaya tahu bahwasanya dia melakukan nazilah kalau ditinggalkannya? Ya nggak usah dilakukan. Makanya nggak disuruh. Nggak disuruh. Nggak perlu sahwi. Nggak perlu kan disimpan lah yasjud. Fala yasjud. Masalah nazilah ini masih banyak juga orang yang apa nih? Yang apa tak? Orang melawan gitu. Iya melawan. Iya, enggak mau. Iya. Jadi jamaah saya suruh dia nabak katanya. Ustaz Syihab tuh nazilah. Terus dia pas sholat zuhur, asar, maghrib. Apa itu? Nah, saya jelaskan lah. Saya jelaskan kan. Oh, itu katanya. Itu bukan kunut an-naba bilang, kunut nazilah bilang. Nah, gitu. Itu dia tak. Wa amma salatu ala nabi fi tasyahudil awal. Adapun salawat ke atas nabi dalam tasyahud awal, kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fali'annahu dzikrun yajibul ityanu bihi fil julusil akhir. Maka sesungguhnya ia salawat ke atas nabi pada tasyahud awal itu adalah zikir. Ya. Atau fali'annahu itu dhamirnya hal wa sya'an ya, dhamir untuk menunjukkan keadaan yang sebelumnya. Zikrun itu adalah satu zikir yajibul ityan, yang wajib apa? Al-ityanu bihi, melakukan dengannya zikir. Di mana fil julusil akhir, di duduk terakhir. Jadi kenapa tasyahud selawat ke atas nabi itu sunnah abad dalam tasyahud awal? Karena dia itu wajib dilakukan pada tasyahud akhir. Nah gitu. Fayasjudu li tarkihi fit tasyahudil awal qiyasan ala tasyahud. Maka sujud si musolli karena meninggalkan zikir itu pada tasyahud awal dengan apa? Karena mengkiaskan ke atas tasyahudnya itu sendiri. Nah, jadi artinya di apa namanya, orang yang tidak membaca salawat pun itu juga sujud sahwi dengan dalil kias ya, perbandingan. Wa 'allala al-Ghazali ikhtisas as-sujud bi hadhihi al-umur li'annaha min sya'air adh-dhahirati al-makhsusati bis-salah. Imam Ghazali punya pandangan beda. Kenapa kunut tasyahud awal, salawat ke atas Nabi pada tasyahud awal itu dikatakan harus sujud sahwi, apa? Dikatakan ada syariat sujud sahwi kalau ditinggalkan.
Imam Ghazali mengilalkan, mengemukakan alasan ikhtisas sujud, pengkhususan sujud bihadhil umur, dengan ini perkara-perkara. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya hadhil umur min sya'airil zahirah, dari syiar-syiar yang zahir, al-makhsusati bisalah, yang dikhususkan dengan sholat. Jadi di luar sholat tak ada itu, hanya dalam sholat adanya. Maka dia syiar gitu. Kalau orang meninggalkan itu sujud sahwi, karena itu syiar penting gitu. Wa qawluhu, dan perkataan al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal masnun la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bi ghairih, dan perkara yang sunat, perkara yang sunat, maksudnya sunat ab'ad, la ya'udu, itu tidaklah kembali si musalli ilaihi kepadanya, kepada yang sunat tadi, ba'da talabbus, setelah melakukan bi ghairihi, dengan selain yang sunat. Jadi kalau kita ditinggalkan sunat ab'ad, lalu sudah pada posisi pekerjaan yang berikutnya, maka kita tidak kembali kepada yang ditinggalkan itu. Qala syarih, qala syaikhus syarih berkata, kama idza qama min at-tashahhudil awal. Nah, sebagaimana apabila si musolli tadi berdiri. Dari mana? Min at-tashahhudil awal, dari tasyahud awal. Au tarakal qunut, atau dia si musolli meninggalkan kunut. Wa sajada, lalu dia sujud. Jadi dia itu enggak kunut langsung sujud. Gitu kan? Bukan kunut ruku, mazhab Syafi'i kan sujud. Kalau mazhab Maliki ruku kan itu. Iya kan? Sebelum ruku kunut. Falau taraka tasyahud al-awwal, kalau dia meninggalkan tasyahud awal, wa talabbasa bil qiyam nasiyan, lalu dia melakukan berdiri dalam keadaan lupa. Jadi enggak tasyahud awal langsung berdiri tegak, gitu kan? Karena yang tegak itu pasti berdiri kan itu kan? Nah, itu. Kalau yang tak toga tak berdiri kan itu tak. Rahman paham tuh dia. Pakarnya tuh. Pakar tuh. Ustaz Ruslin satu kan. Berdiri ini kan. Lam yajuz lahu al-audu ilal qu'ud. Tak boleh bagi si musolli apa? Kembali kepada duduk. Nah, jadi jangan pula kita lupa tasyahud awal, kata makmum subhanallah, grogi ya Pak. Duduk balik. Gitu. Padahal tujuan imam itu cuma mengingatkan aja bahwasanya dia lupa gitu. Fa in ada amidan aliman bi tahrimihi batalat salatuh. Maka jika si musolli kembali amidan, sengaja, dalam keadaan sengaja, aliman, dalam keadaan tahu, bi tahrimihi, dengan pengharaman kembali, batalat salatuhu, batallah salatnya. Nah, kan kacau tuh. Tahu dia tuh tak boleh karena awak sogan pula sama makmum di belakang kan itu kan. Agak mengegas sedikit subhanallahnya gitu kan. Awas segan duduk. Bertiga sob bilang subhanallah ya. Iya. Tahu kita tak boleh, batal salat. Nah. Itu dia. Li'annahu zada qu'udan, karena sesungguhnya ia si musolli itu telah menambah akan duduk. Berarti dia menambah itu perbuatan duduk. Nah gitu, yang seharusnya tak dilakukan. Wa in ada nasiyan lam tabtul, kalau dia kembali dalam keadaan lupa tak batal. Orang latah gitu kan. Waktu berdiri subhanallah, terduduk langsung dia gitu kan. Tak batal. Kalau dia sudah duduk karena lupa Pak Acaru gitu. Jadi pas berdiri subhanallah kata makmum, dia pun duduk gitu kan. Lalu dia sudah duduk, apa yang harus dia lakukan? Teringat dia, wah tak boleh duduk. Wa alaihi ayyaquma 'inda tadhakkurihi, dan wajib atasnya, wajib ayyaquma, ia berdiri, bahwa ia berdiri, inda tadzakkurihi, di saat ingatnya si musolli tadi.
akan tak bolehnya duduk. Jadi wajib berdiri lagi. Nah, berdiri lagi. Jadi kata orang yang tak paham, ini rukun sholat ya. imam nih udah berubah nih pahamnya gitu kan. Berdiri duduk berdiri gitu kan. Padahal yang tak tahu kan gitu kan. Wa yasjudu lisahwi, dan dia sujud sahwi. Nah, itu kalau dia tadi lupa duduk wajib berdiri lagi, nanti sebelum salam sujud sahwi. Kalau dia duduk dalam keadaan tahu sengaja batal. Nah, sekarang kalau dia nggak tahu gimana gitu. Jadi imam tak tahu tak boleh. Nah, duduk dia. Ini sah apa enggak sholatnya? Wa in kana jahilan bitahrimi, kalau dia si musolli tadi hale jahilan, nah, keadaannya jahil, bitahrimi dengan pengharaman kembali, fal asah annahu kannasi. Nah, maka yang paling sahih bahwasanya yang jahil tadi seperti orang yang lupa. Gitu ya. Jadi tak batal sholat. Jadi ustaznya bikin ceramah kan, masyarakat itu iya, ditembak tuh, lupa. ustaznya pergi kan, terjadi kayak gini dia. Yang paling sahih seperti orang lupa. Iya. Nah, itu dia Bu ya, kan nasi Bu ya. Nah, bukan qul a'udzu birabbin nasi Bu ya, beda. Imam akhir bulan baca an-nas kan itu kan. Jadi gimana tadi maksudnya tadi? Maksudnya apanya Tat? Jangan lanjut kalau tak ngerti kan gitu. Maksudnya? Nah, tadi maksudnya apa terakhir itu gimana tadi? Kalau dia tak tahu, tak boleh duduk kembali, nggak batal sholat. Lanjut aja sholat. Oh, kalau dia nggak diingatkan jamaah. Kalau nggak tahu bukan nggak ingat. Kan duduk kalau pas diingatkan jamaah, tadi? Iya, maksudnya kalau dia nggak tahu itu tak boleh sah sholat. Oh. Tapi kalau dia lupa, wajib berdiri lagi. Nah, jadi ada 3 kondisi. Jahilan tadi ya. Iya. Kalau dia sengaja batal. Nah, itu jangan salah sampaikan ke orang nanti kacau. Dan tahu saya. Nah. Jadi yang dia musola apa itu? Yang sebelah hidayah. Ada contoh. Pertanyaan Apa tuh? Banyak contoh. Nggak tahu saya. Apa tuh kasusnya? Enggak, yang musola sebelah pertanyaan itu apa tuh? Taubah. Ya setelah hidayah itu ke bawah apa tuh? Jam-jam. Tempatnya abangnya si Tajul dulu. Abangnya Masjid Al-Falah. 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 Kemana tuh? Jamaah dikiranya masih apa? Udah dia sebenarnya udah mau salam. Kata jamaah subhanallah. Jamaah masih bilang 3 rakaat diri dia. Satu lagi jamaah subhanallah, terus duduk lagi dia balik. Makanya imam tuh sholat berdasarkan keyakinan dia, bukan makmum. Diri Nah itu, nanti diri duduk pula akhirnya. Tak selesai. Ada persepsi seperti ini Sat. Nah. Ketika tasyahud awal kan mau naik, jadi jamaah itu mengingatkan subhanallah. Nah, Ya keyakinan pribadi. ada persepsinya kalau belum tegak sempurna. Iya, nanti dibahas di sini. Nah, ini belum selesai lagi. Nah. Belum lagi kan? Hadza hukmul munfarid wal imam. Ini hukum pada orang yang sholat sendiri dan imam. Jadi yang kita bicarakan ini orang sholat sendiri dan imam. Bukan makmum, tapi imam. Wa ammal makmum, dan sama seperti yang kemarin rukun itu kan bicaranya munfarid, imam. Makmumnya ada tersendiri kan. Wa ammal makmum, dan adapun makmum itu fa idza talabbasa imamuhu bil qiyam, apabila telah mengerjakan siapa imamnya dengan berdiri. Nah, jadi kita kan makmum, imam berdiri. Apa yang harus kita lakukan sebagai makmum? Fala yajuzu lahu takhallufu anhu, maka tak boleh bagi si makmum takhalluf, menyelisihi anhu daripada imam. Jadi kalau imamnya sudah berdiri, kita jangan pula keras kepala. Kita baca tasyahud awal, tak boleh. Imam berdiri, kita harus berdiri juga. Maksudnya kurang sempurna. Iya, ini kan cerita berdiri tak? Nah, bukan itu mau bangun namanya, bangun. Kalau sudah sempurna berdiri, Bu ya. Kalau belum berdiri bangun namanya. Agak berpikir, Bu ya. Yang sempurna berdiri. Kalau bangun tuh mau berdiri dia. Gitu. Nah, kalau belum sempurna boleh diingatkan enggak? Ya ingatkan. Dia bangun tapi tak berdiri.
Itu berarti mati pucuk. Kita mesti apa ya, minyak pom bensin ya. Masuk minyak itu mati ya kan. Di lampu maksudnya. Jadi tidak boleh menyelisihi daripada imam li ajli tasyahud, karena tasyahud. Berkeras makmum, aku yang betul katanya, padahal imam harus diikuti ketika itu. Fa in fa'ala, maka apabila makmum berbuat akan takhalluf tadi, batalat salatuhu, batallah salatnya makmum. Batal salatnya. Walau intasaba ma'al imam. Ini dia Buya. Kalau ia intisab, tegak bersama dengan imam. Thumma adal imam, kemudian ada kembali al-imamu, siapa imam, ilal qu'ud, kepada duduk. Jadi kan tadi makmumnya tak tasyahud awal berdiri. Subhanallah kata makmum, makmum berdiri. Rupanya imamnya duduk balik gitu kan. Gitu. Apa yang harus dilakukan makmum? Lam yajuz lil ma'mumi ayya'uda ma'ahu. Tak boleh bagi makmum, tak boleh apa? Bahwa ia si makmum kembali bersama dengan imam. Jadi tak boleh kembali makmum bersama imam. Jadi makmum harus tetap berdiri. Sekarang bagaimana status sholatnya imam? Kan itu kan. Dan bagaimana status sholatnya makmum? Mana dia nih? Fa in adal imamu amidan aliman bitahrim. Kalau imam tadi kembali halnya amidan, sengaja, aliman, tahu bitahrim, dengan pengharaman, batalat salatuhu, batalah salatnya imam. Kalau sudah salat imam batal, makmum sudah tahu harus apa yang harus dia lakukan. 2, maju satu orang menjadi imam, atau semuanya salat sendiri-sendiri, mufarakah, ya otomatis kan diri sendiri. Makanya kalau misalnya payah nih maju, nanti tersinggung pula waktu kan, itu kan. Sendiri-sendiri salat. Gitu. Kalau usah napis yang imam boleh tarik belakangan, maju langsung. Gitu. Tapi kalau uak itu kan payah nanti gitu kan. Salat sendiri-sendiri. Wa in kana nasiyan au jahilan, bila imam tadi lupa atau jahil, lam tabtul, maka tidak batal salat. Enggak batal. Cuma kita dari mana standar mengetahui dia tahu, lupa, tak tahu? Kan payah juga gitu kan. Itu dia masalahnya. Susah juga kan. Berarti kita harus berhusnudzan saja. Oh, ini berarti imam ini kalau nggak lupa tak tahu. Gitu. Walau qa'adal makmum, kalau makmumnya duduk. Tadi walau qa'adal, kalau makmumnya duduk, fantasabal imam, kemudian imam tegak, ya kan? Thumma adal ma'mumu ilal qu'ud, kemudian kemudian adal imam kembali kepada duduk, lazimal ma'mumul qiyam, lazimlah makmum itu akan berdiri. Lazimlah oleh si makmum akan berdiri. Jadi makmum tetap harus berdiri. Li'annahu tuwajjiha 'alal ma'mum al-qiyamu, karena sesungguhnya itu keadaan tuwajjiha, diarahkan, 'alal ma'mum, atas makmum apa? Berdiri, bintisabil imam, sebab tegaknya imam. Jadi yang diikuti itu yang tegaknya, bukan yang turunnya gitu. Duduknya tadi. Gitu. Walau qa'adal imam litasyahudil awal, kalau imam duduk untuk tasyahud awal, wa qamal ma'mum nasiyan. Ini aneh pula kan? Pernah juga terjadi masalahnya. Imam duduk, makmum berdiri. Pernah itu di tempat saya itu. Orang tak pernah sholat isya seumur hidup, gitu kan? Rupanya ada pengajian akbar, ikut sholat isya bapak tuh gitu. Biasanya kan rakaat kedua orang apa? Duduk. Ini dia tak tahu, langsung berdiri kan gitu kan. Udah berdiri, salah kata dia, duduk lagi.
Kalau imamnya duduk tasyahud awal, wa qamal ma'mum nasiyan. Akhirnya makmum itu berdiri dalam keadaan lupa. Fas-sahihu wujubul audi ila mutaba'atil imam. Maka yang paling sahih wajib kembali kepada mengikut imam. Wajib kita duduk balik. Fa illam ya'ud batalat salatuh. Kalau makmum tak balik, batal salatnya. Hadza, ini penjelasan kulluhu, semuanya, fiman intasaba qaiman, pada orang yang intasaba tegak qaiman, halnya berdiri. Nah, ini Bu ya. Jadi yang berdiri Bu ya ceritanya. Amma idzan tahadha, adapun apabila dia bangun. Nah, bukan berdiri, bangun ya. Nasian, dalam keadaan lupa. Jadi baru bangun, lupa. Wa tadzakkara qabla al-intisab, lalu si musolli tadi ingat sebelum tegak. Faqala Syafi'i wal ashab yarji'u ila tasyahud. Ia, si musolli, kembali kepada tasyahud. Nah, kalau baru mau mau berdiri gini, subhanallah kata makmum, kita balik lagi. Cuma aneh juga ya kan, kok bisa tahu makmum itu kan gitu kan, baru mau berdiri gitu. Mungkin dia punya 4 mata gitu kan, di sini 1, jadi tahu dia. Atau ada yang makmum masbuk gitu kan, masbuk. Nah, tahu dia sudah 2 rakaat nggak duduk subhanallah kata dia. Nah, gitu. Mungkin agak lambat gerakan. Iya, tapi Allah, subhanallah kata makmum. Duduk dia. Wal muradu minal intisab, dan yang dimaksud, yang dimuradkan atau dimaksudkan daripada al-intisab itu, tegak itu, al-i'tidal wal istiwa. I'tidal itu adalah seperti i'tidal wal istiwa, lurus. Itu nama intisab. Tapi kalau selain itu namanya apa? Intihad, bangun. Nah, itu dia. Sekarang kalau bangunnya sudah mau intisab, kan itu kan? Hadza, ini perkara, huwa as-sahih, dianya adalah qaul yang sahih, alladzi qata'a bihil jumhur, yang telah memutuskan dengannya alladzi, siapa? Al-jumhur, jumhur ulama. Thumma idza 'ada qabla al-intisab, kemudian apabila dia kembali sebelum intisab, sebelum toga, fahal yasjudu lis-sahwi, apakah dia sujud sahwi? Qaulan, 2 qaul. Al-azhar fi asli rawdah, menurut pendapat Imam Syafi'i yang paling zahir dalam kitab, dalam asal kitab Ar-Rawdah, annahu la yasjudu. Bahwasanya si musolli itu tak sujud. Jadi enggak perlu sujud. Wa in sara ilal qiyam, dan apabila si musolli telah kembali kepada berdiri, aqraba, itu lebih dekat. Jadi posisinya lebih dekat kepada berdiri. Wa sahhahahu, sekalipun lebih dekat kepada berdiri, kata Imam Nawawi, enggak perlu sujud. Sekalipun lebih dekat, tak perlu sujud. Wa sahhahahu fit tahqiq. Ini pendapat yang disahihkan Imam Nawawi dalam kitab tahqiq beliau. Wa qala fi syarahil muhadzab, dan beliau berkata dalam kitab syarah al-muhadzab, annahu al-asah indal jumhur, bahwasanya dia yang mengatakan tak perlu sujud sahwi itu adalah yang paling sahih di sisi jumhur ulama. Nah, itu dia. Jadi tak perlu sujud sahwi. Nah, itu kalau kita tahu poin-poin itu enak, kita sholat gampang gitu kan. Jangan disalahkan orang baca menoleh ke belakang. Adalah kau imam deh kan. Mundur dia kan kacau. Tapi ya, boleh nggak ini kita kalau lupanya imam itu lupa, tapi mengingatkan dia sendiri. Macam mana Bu ya caranya Bu ya? Cara mengingatkan dia baca. Umpamanya lupa dia kunut yang ringan aja lah kan. Misalnya itu dia mulai bilang subhanallah. Boleh lah. Dia imam. Kurang kerjaan tuh ya. Kurang kerjaan tuh. Dia kan untuk makmum itu Bu ya. Untuk makmum itu. Ini imam nih
keluaran dari apa dia? Betul usaha. Jadi Enggak, dia syariatnya tuh makmum ya. oh, jadi Nah, kalau bukan imam. lupa lewat aja lah ya. Lewat aja udah. Enggak Kan ada sunnah tanggung abaat. sendiri lah gitu ya. Iyalah. Kadang ada pula yang lebih hebat pula ilmunya kan. Ah. Itu lupa pun suara atau pula. Aku pula kata imam lagi kan. Innalillah kata imam kan. Sahwi dia balik. Kalau pada sahwi dia lagi kan. Ah, iya. Yang saya bilang yang tak sahwi itu tadi. Maksudnya Ini jangan usah sahwi yang terakhir. yang mana enggak sawi? Terakhir ya. Tidak ada itu kabar intisab ya. Ah iya, itu kan jelas. Sebelum tegak enggak sawi. Kan kembali dia Sebelum berdiri tegak tak perlu sawi. Ya kan balik berarti dia Iya, salah. tapi kan intihad mesti Kalau bangun. sudah sempurna balik dia Ah. dikacau pula sholatnya. sahwi lagi balik kan ya. Ya, kalau bangun enggak sawi. Kalau berdiri baru sawi. Oh, kalau bangunnya kan masih bisa kembali. Ya. Ya, Kalau berdiri itu istilah itu harus cuman paham kita. kalau kembali imam, ini kalau imam ya, Iya. boleh Ustaz. Kalau udah sempurna berdirinya kan. Iya. Bisa dua masalah nanti kalau Iya dia, kan? kalau dia tahu batal nanti. Tapi kalau nggak tahu ini dia. Jangan salah sampai nanti tat, kacau nanti. Kemudian walladzi fil muharrar, dan kaul yang dicantumkan dalam kitab Al-Muharrar Imam Rafi'i kan? Annahu dan kaul yang terdapat dalam kitab Al-Muharrar Imam Rafi'i annahu bahwasanya si musalli idza sara il qiyami aqraba sajada. Beda pula. Imam Rafi'i mengatakan kalau lebih dekat kepada berdiri sujud. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak sujud. Tapi wa taba'ahun Nawawi fil Minhaj, dan mengikuti akan Rafi'i siapa Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhajnya seperti itu. Wa qala Rafi'i fi syarh as-saghir anna tariqat at-tafsil. Nah, ini kita lanjutkan apa aja lah. Minggu depan aja. Jadi kalau Imam Rafi'i Sujud sawi. Agak sama nampaknya. Sujud sawi. Nah, kalau dia susawi, kalau mendekati intisab. Iya. Iya ya. Kalau Imam Nawawi tadi dalam kitab Kalau Tahqiq sempurna kan. Syarah Muhadzab Kalau sempurna. tidak. Cuman yang dibilangnya wataba'ahun Nawawi lah. Dalam kitab Minhaj. Nah, ini kan dalam kitabnya. Kitab Oh, di dari kitab yang Tahqiq mana? Iya, tadi kitab Tahqiq dan Syarah Muhadzab. Ini Minhaj. Ini minggu depan aja lah. Cuman Ustadz kalau bagaimana nih? Kan kalau imam lupa kan ada subhanallah. Nah. Ada yang mendarah daging bagi dia